Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan nilai realisasi investasi tertinggi yang ada di tanah air untuk periode Januari hingga September 2021. Lantas seperti apa antusiasme para investor untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Barat? Kita simak laporan jurnalis CNBC Indonesia Tito Bosnia berikut ini. Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan nilai realisasi investasi tertinggi di tanah air periode Januari hingga September 2021 berdasarkan laporan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Para investor pun berbondong-bondong untuk berinvestasi ke Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk itu, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat menggelar West Java Investment Report yang digelar untuk menunjukkan sejauh mana nilai realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 dan juga target-target peningkatan realisasi investasi ke depannya di Provinsi Jawa Barat. Nah, lantas apa-apa saja nih sektor-sektor yang berkontribusi atas realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat serta tanggapan dari para investor? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jawa Barat mencatat realisasi investasi Provinsi Jawa Barat di tahun 2021 mencapai Rp136,13 triliun. Angka ini melebihi target yakni sebesar 106,9% dari target BKPM sebesar Rp127,34 triliun. Sementara itu, berdasarkan target perubahan Renstra sebesar Rp101,97 triliun, realisasi investasi Provinsi Jawa Barat tahun 2021 melebihi target sebesar 133,5%. Dalam kegiatan West Java Investment Report, Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, Noneng Komara Ningsih menyampaikan, realisasi investasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 menempati peringkat 1 nasional atau berkontribusi sebesar 15% atas total realisasi investasi nasional dibanding provinsi lainnya. Ia menambahkan untuk mencapai target realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat, berbagai strategi investasi pun dilakukan oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. Kita punya pengembangan investasi yang baru di Jawa Barat Selatan dan Rebana itu saja sudah 400 triliun. Yang mudah-mudahan ada yang direalisasikan di tahun 2022. Kalau melihat kesiapan dari proyek, di Rebana itu ada 18 proyek yang siap dibangun di 2022 dan di Jawa Barat Selatan itu ada di Rebana ada 18 proyek dan di Jawa Barat Selatan ada 12 proyek itu yang akan siap dibangun di 2022. Mudah-mudahan ini bisa menjadi menjawab tantangan untuk kita memperoleh target 170 triliun di tahun 2022. Ia menambahkan sektor utama investasi di Provinsi Jawa Barat diantaranya mulai dari industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain, sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran, hingga sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi. Dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Barat yang sekaligus ikut berdiskusi dengan para investor mengatakan alasan mengapa para investor betah untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Barat. Pertama, karena tingginya minat investor untuk berinvestasi di Jawa Barat didukung dengan fasilitas pendukung dan infrastruktur yang mengakomodasi para investor, seperti jalan tol, kereta api, hingga pelabuhan. Kedua, indeks sumber daya manusia atau SDM Jawa Barat yang sangat produktif, serta alasan ketiga, sebab pelayanan investasi di Provinsi Jawa Barat yang cepat, akurat, dan berintegritas. Ia menambahkan realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN saat ini hampir seimbang. Hal tersebut menandakan bahwa penanam modal dalam negeri juga semakin banyak dan mau berinvestasi di bidang-bidang yang diminati di Provinsi Jawa Barat. Tak hanya di sektor-sektor yang mendominasi investasi,
Pemprov Jawa Barat juga mendorong para penanam modal untuk berinvestasi ke sektor digital dan energi baru terbarukan. Pemerintah pusat memang punya target kepada seluruh Indonesia ada 1.200 triliun kan, dan 15%-nya dititipkan ke Jawa Barat, itu yang nanti kita akan coba diskusikan dengan BKPM. Kemudian pertama kali juga dalam sejarah investasi asing dan dalam negeri sekarang hampir 50-50 Bu ya, menandakan orang yang banyak duit di dalam negeri juga makin banyak dan mau berinvestasi di bidang-bidang yang diminati. Hal ini pun diamini oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Imam Sujudi, yang menyebut bahwa kualitas SDM dan infrastruktur yang memadai turut mensupport bisnis para investor serta mengefisiensikan biaya produksi para pemilik modal yang berinvestasi di Jawa Barat. Maka dari itu, sejak tahun 2006 hingga 2021, Provinsi Jawa Barat menjadi destinasi utama bagi para investor dan setiap tahunnya mencatatkan realisasi investasi tertinggi dibanding provinsi lainnya. Nomor 1 dari 2006 dan 2021 tentunya ini merupakan sebuah trust daripada investor. Investor melihat, yang pertama adalah yang dilihat bagaimana bisa mengefisienkan cost of production atau production cost. Production cost itu tentunya terkait dengan utilitas, kesiapan dan kesempurnaan infrastruktur yang ketika utilitasnya sudah lengkap dan mudah akses di mana-mana, sekaligus untuk mendapatkan SDM yang bisa mensupport investasi mereka sehingga ongkos produksi bisa ditekan. Inilah yang menjadi salah satu variabel utama investor untuk menunjuk atau memutuskan lokasi berinvestasi. Selain hal tersebut, dukungan regulasi untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Barat turut dirasakan oleh para investor. Jadi kami dari Jasa Marga Japek Selatan melihat bahwa konektivitas di Jawa Barat itu sudah cukup baik ya. Dan kalau kita lihat di Jasa Marga, di jalan tol existing sekarang di cabang Cikampek, dan setelah adanya Jakarta Cikampek Elevated itu kapasitasnya masih tetap tinggi. Nah, sehingga kita melihat bahwa ada potensi untuk membangun satu lagi jalan tol di sisi Jasa Marga Japek Selatan. Di Jawa Barat ini memiliki suatu kekhasan yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Dan diantaranya adalah karena terternya di Jawa Barat adalah memiliki infrastruktur yang terbaik, kemudian memiliki supply chain yang tidak dimiliki oleh industri daerah lain, kemudian juga industri untuk otomotif menyebar di Jawa Barat. Jadi kami dari Hyundai Motor sangat percaya diri untuk invest di Jawa Barat khususnya. Dari Pemprov kami mendapatkan suatu dukungan yang tidak pernah berhenti dan support yang sangat besar. Jadi di tahun 2020, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan proyek kami sebagai salah satu proyek strategis Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut juga semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Rebana dan kawasan Jawa Barat sebelah selatan, di mana proyek pembangkit listrik tenaga bayu Sukabumi menjadi salah satu proyek infrastruktur yang harus dipercepat pembangunannya dan dimulai di tahun 2023. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Jawa Barat, Cucu Sutara mengharapkan tingginya realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat dapat berkontribusi untuk menciptakan SDM di Jawa Barat yang lebih unggul dan memiliki daya saing, sehingga nantinya dapat berdampak positif bagi ekonomi di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. SDM yang tumbuh dan tangguh, sehingga Kadin Jawa Barat punya kewajiban juga bagaimana menciptakan SDM yang cerdas, bisa bersaing khususnya dengan luar termasuk dengan dunia internasional, sehingga sinergi kolaborasi ini penting bagi kita agar investasi ini berdampak positif bagi warga Jawa Barat. West Java Investment Report yang mencatatkan kinerja yang luar biasa di tahun 2021 bukan hanya sebagai ajang pembuktian dan juga komitmen Provinsi Jawa Barat
yang telah merealisasikan target-targetnya secara baik. Namun, West Java Investment Report juga menjadi acuan agar realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat dapat lebih baik dan lebih sukses ke depannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Haryo Riantomo, Syarifuddin, Tito Bosnia, CNBC Indonesia.